Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah pemrograman web dinamis yang dimana tema yang diangkat yaitu Sistem Informasi Akademik Pengambilan KRS Online, di mana anggota yaitu Muhammad Akir Fatkhirul Amri, NIM 230183110, Zean Ananda Pratama, NIM 230181312, Iqbal Wahyudi, NIM 2301813, Muhammad Yusuf, NIM 230181316. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan file-file atau kode yang sebagai tugas saya atau yang saya buat. Yang pertama adalah file login.php. File ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah user sudah login atau tidak. Jika sudah login, maka akan dicek role-nya. Jika role-nya mahasiswa, akan diarahkan ke mahasiswa dashboard. Jika role-nya adalah admin, maka diarahkan ke admin dashboard. Kemudian terdapat dua form input, yaitu email dan password. Digunakan untuk user memasukkan email dan passwordnya. Lalu akan memiliki metode post, dan akan diarahkan ke proses login di PHP. Di proses login di PHP digunakan sebagai pengecekan atau validasi sementara untuk apakah email atau passwordnya itu sudah ada tersimpan atau benar. Kemudian digunakan juga pencegahan SQL injection dengan menggunakan MySQLi prepare. Lalu jika email atau passwordnya itu sudah benar semua dan terdapat di dalam database, maka kan disimpan sebuah session bernama user dan memiliki atribut ID, email, dan role. Lalu akan diperiksa, jika role-nya mahasiswa diarahkan ke dashboard mahasiswa, jika role-nya sama dengan admin diarahkan ke dashboard admin. Kemudian lanjut ke file indeks mata kuliah. Di sini indeks mata kuliah digunakan sebagai landing page untuk admin di saat ingin mengelola mata kuliah. Di halaman ini ditampilkan semua mata kuliah tersimpan di dalam database. Dan pada setiap mata kuliah itu atau field dari mata kuliah itu diberikan dua tombol, yaitu hapus atau delete dan edit. Yang jika tombol delete dipencet akan mengarah ke delete di PHP. Di sini terdapat SQL query untuk melakukan delete, di mana diseleksi jika kode matkulnya sama dengan kode matkul yang dikirim dari indeks di PHP tadi. Kemudian di indeks ini juga terdapat tombol yang dapat digunakan admin untuk menambah mata kuliah yang akan mengarah ke create PHP. Di create PHP sebagai tempat untuk admin menginputkan data-data matkul baru. Buat kemudian terdapat pengecekan apakah terdapat session dengan nama matkul. Jika ada, akan menampilkan semua session dari matkul tersebut yang digunakan. Hal ini digunakan untuk jika suatu saat admin sudah menginputkan banyak data, tetapi saat mengirim form itu error, sehingga data-datanya tetap tersimpan dan dapat ditampilkan lagi, sehingga admin tidak harus menginputkan data dari awal lagi. Setelah form ini dimunculkan, maka dilakukan penghapusan session matkul. Lalu jika session matkul tidak ada, maka diberikan form inputan kosong. Kemudian terdapat tombol yang digunakan admin
jika ingin menginputkan data lebih dari satu dalam satu sesi yang dan digunakan JavaScript untuk menangani hal tersebut. Jika admin mengklik tombol tersebut, maka akan dimunculkan form inputan. Setelah admin melakukan submit di form create PHP tadi, maka akan mengarah ke proses create titik PHP. Di mana di sini diawali dengan pembuatan koneksi menggunakan video, kemudian mengecek apakah matkul form dengan nama matkul itu sudah terkirim atau belum. Jika sudah, maka dibuat session dengan atribut kode matkul, nama, SKS, dan semester. Lalu kemudian dibuat sebuah prepare dan dilakukan try untuk membuat sebuah transaksi baru atau memulai transaksi. Kemudian dilakukan perulangan terhadap session matkul dan mengecek apakah SKS dan semesternya itu bertipe numerik atau angka. Jika tidak, maka diberikan session error, SKS, dan semester harus berupa angka dan dilakukan eh, peralihan halaman. Namun jika tipe datanya now is numerik, maka dilakukan eksekusi atau mengirim data-data yang dari form tadi ke dalam database. Lalu dilakukan dengan PDO commit dan diberikan session data berhasil disimpan. Namun jika error, maka dilakukan rollback dan diberikan session error dengan pesan errornya berdasarkan hal yang error di database-nya. Kemudian halaman ini merupakan tampilan dari login.php. Di sini terdapat dua form inputan yaitu email dan password. Sini kita coba masukkan email dan password. Di mana email ini merupakan email yang akan mengarah ke admin. Kemudian saya akan mengarah ke tampilan nama mata kuliah. Ini merupakan tampilan dari index.php yang merupakan landing page di saat admin ingin mengubah atau melakukan CRUD terhadap mata kuliah. Di sini saya membuat delete, kita dapat menghapus dan akan hilang sesuai mata kuliah yang dipilih. Kemudian saya membuat tambah mata kuliah akan mengarah ke create PHP. Kemudian akan memberikan 4 form inputan, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan semester. Dan jika admin ingin menginputkan beberapa data dalam satu sesi, admin dapat mengklik tambah inputan matkul lagi, dan akan memunculkan jumlah form input yang sama. Kemudian setelah mengisi, kita coba pencet selesai. Dan maka akan muncul error, kode mata kuliah sudah ada, dikarenakan sistem mengecek apakah kode mata kuliah yang diinputkan itu sudah terdaftar di database atau belum. Jika sudah ada, maka akan muncul error kode mata kuliah sudah ada. Dan begitu pun untuk error-error lainnya. Lalu, seperti tadi di dalam file script PHP, itu terdapat session matkul yang digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah diinputkan user, admin, sebelumnya. Sehingga saat terjadi error seperti ini, form ini tidak kosong dan admin tidak harus mengulang atau menginput dari awal lagi. Kita coba menginputkan data yang benar. Dan akan kembali ke indeks dan memunculkan pop-up data berhasil disimpan. Kemudian yang terakhir, yang file yang saya buat yaitu logout.
di mana di sini terdapat kode sederhana yang digunakan untuk menghapus session user, sehingga data user dihapus lagi dan akan otomatis mengarah kembali ke login PHP. Dan sisa filenya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya Iqbal Wahyudi dengan yang 23018.313 akan menjelaskan fitur yang saya buat, yaitu tampilan dashboard, kemudian CRUD, mahasiswa, admin. Pertama itu ada create yang bisa nambah nama mahasiswa, terus bisa ngedit dan juga bisa ngedelete. Dan nanti juga ada fitur buat tampilin data mahasiswanya. Pertama-tama kita login terlebih dahulu menggunakan role admin. Kita akan menuju ke dashboard admin. Nah, di sini tampilan dashboardnya terdapat navigasi bar dengan ada fitur logout dan sidebar yang akan menuju ke fitur admin yang mengelola mata kuliah dan laporan. Untuk di mainnya ini bisa ada button buat tambah mahasiswa dan juga hitung total mahasiswa yang ada di sistem akademik ini. Dan juga ada fitur search buat nyari mahasiswa berdasarkan NIM. Dan di sini data yang udah kesimpan itu bakal ditampilin ke dashboard admin dengan NIM, nama, email, total SKS yang dapat diambil, terus semester. Dan ini aksi buat kita ngedit mahasiswa mana yang pengen diedit atau dihapus. Untuk pada programnya, di sini kita menggunakan season start buat ngaktifin sessionnya. Terus kita buat buat hubungin dengan database. Dan juga di sini ada kondisian buat masuk ke dashboard admin ini harus berrole admin dan user harus login. Di sini ada query buat ngambil data mahasiswa dari database yang bakal diurutkan dengan ascending atau dari kecil ke terbesar. Di sini bakal ada tampilan pesan sukses juga nih. Kalau pas tambah mahasiswa nanti bakal otomatis balik ke dashboard dan ada tampilan buat bahwa mahasiswa yang berhasil ditambah itu ada pesannya gitu. Dan ini untuk tampilannya HTML-nya, struktur HTML-nya menggunakan Tailwind CSS. Dan ini untuk fontnya menggunakan Popin. Dan ini bagian header-nya. Bagian header dan ada fitur logout, tadi bakal hubungin ke logout PHP kalau dia menekan. Terus ini bagian sidebar untuk data mahasiswa, kelola mata kuliah, terus juga laporan. Dan ini untuk main kontennya. Di main konten ini ada ini sukses message buat tampilin tadi. Yang kalau pesan tambah mahasiswa itu berhasil bakal ditampilin dashboard paling atas. Terus ini buat card header-nya. Ini buat ada button tambah mahasiswa. Terus ini pagination-nya buat ngitung berapa total mahasiswa yang ada di sistem akademik ini. Dia bakal otomatis kehitung kalau berhasil ditambahkan. Terus ini buat search dan filter berdasarkan NIM tadi. Dan ini tabel buat supaya rapi data mahasiswa tadi disimpan dalam bentuk tabel. Dan ini bakal dipanggil satu-satu. Ada NIM, nama, email, juga jumlah SKS dan semesternya. Terus juga di sini ini yang bagian aksi tadi. Edit dan hapus. Terus juga kalau dihapus ini dia bakal ngasih konfirmasi apakah data ini akan yakinin dihapus. Nah, kalau bagian edit juga dia bakal ngambil berdasarkan NIM. Ini kalau dia nggak ada data di database, dia bakal nampilin tidak ada data mahasiswa. Terus ini script buat untuk nyari mahasiswa berdasarkan NIM tadi. Dibuat ngecarinya scriptnya.
Dan kita lanjut ke fitur tambah mahasiswa. Nah, di fitur tambah mahasiswa ini buat navigasi bar dan sidebar tetap masih sama, tidak ada perubahan. Terus ini buat ininya nih, ngasih tahu kalau kita nih ada di page mana. Ini sedang ada di page tambah mahasiswa. Di sini admin bakal ngisi NIM, nama lengkap, email, total SKS, dan semester. Dan setiap form ini wajib diisi. Contoh, kita masukin 25 100 NIM-nya. Nama lengkap Wahyu Halim. Dan emailnya wahyu@gmail.com. Terus total SKS yang diambil itu 24. Dan max ini cuma 24, nggak bisa lebih. Contoh misalnya saya lebihin 25 lah. Dan ini pilih semester 1. Terus ini kita simpan. Nah, dia bakal ngasih tahu kalau total SKS ini harus 24 atau di bawahnya, atau di bawah 25 lah. Dan sini kita bakal simpan data. Nah, ini tadi buat yang pesan sukses tadi kalau mahasiswa tadi berhasil ditambahkan. Di sini kita coba cari yang berhasil kita tambahin tadi dengan NIM 25 100. Nah, Wahyu Halim bakal tampilin pas dia udah ditambahin, dan total mahasiswa juga bertambah, awalnya kan 8 jadi 9. Untuk kode programnya seperti ini. Kita sama seperti sebelumnya ngambil database dulu, menghubungin ke database. Terus dengan menggunakan metode post dari form tadi. Ada NIM, nama, email, jumlah SKS, dan semester. Sini ada validasi juga. Kalau NIM-nya kosong suruh wajib isi. Tapi tadi udah di struktur HTML tuh udah pakai required. Sebenarnya nggak terlalu perlu juga ini. Nah, di sini kalau cek NIM nih, kalau dia NIM-nya sama mahasiswa lain, dia bakal ngasih error NIM sudah terdaftar. Contoh ya, sini kita tambah lagi. Coba dengan NIM yang sama, misalnya 25100 tadi ya. Namanya Sahroni lah. Terus emailnya sahroni@gmail.com. SKS-nya 24. Semester 1. Nah, kita coba kan NIM tadi 25100 kan udah ada si Wahyu Halim. Kita coba simpan, dia bakal ngasih pesan NIM sudah terdaftar. Nah, di sini juga ada kondisi insert buat nginsert data yang udah valid lah gitu. Udah nggak ada errornya lagi. Jadi dia disimpan ke tabel mahasiswa. Kemudian kalau dia udah kesimpan, dia bakal ada kondisi lagi. Kalau sesinya sukses, dia bakal ngasih tahu data masih bisa ditambahkan dan bakal kembali ke dashboard HP. Tapi kalau dia gagal, dia bakal nampilin gagal menyimpan data. Dan ini untuk struktur HTML-nya sama seperti sebelumnya menggunakan Tailwind dan fontnya Popin. Dan ini bagian header-nya masih sama. Kemudian lanjut ke bagian main kontennya. Ini untuk bagian main konten buat form tadi. Nah, ini kondisi buat ngasih tahu pesan error yang tadi. Kayak NIM sudah terdaftar, bakal munculin di sini kondisi if. Terus di sini ada form dengan metode post. Dan ini untuk NIM, input nama, input email, jumlah SKS menggunakan number, terus juga semester menggunakan option. Terus ini prompt actionnya buat dia mau batal atau simpan datanya. Terus ini info box ini buat kasih tahu lah kalau semua data itu wajib diisi. Next, kita lanjut ke edit mahasiswa. Sini kita coba edit mahasiswa.
Kita bakal edit si Sahroni tadi lah. Kita edit. Nah, untuk edit sama juga kayak create tampilannya hampir sama, cuman perubahan nama doang. Jadi kan tanpa mahasiswa ini edit mahasiswa. Tapi edit ini dia nggak bisa ngedit NIM-nya. Jadi NIM ini permanen, nggak bakal bisa diubah. Kecuali kita ubahnya dari database langsung dari sananya ke lokal PHP MyAdmin-nya. Sini yang bisa diubah tuh nama lengkap, email, terus total SKS sama semesternya. Contoh kita namanya kita ganti Sahroni. Sahroni apa ya? Sahroni Bekasi dah. Terus emailnya biar dah Sahroni doang. Terus SKS ini karena si Sahroni ini rada-rada kita buat 20 SKS aja dah. Terus semester karena dia udah lanjut jadi kita bikin semester 2. Terus kita update data dan ini juga setiap form ini wajib diisi kalau dikasih tahu. Terus kita update data. Nah, data mahasiswa berhasil diperbarui. Terus kita coba cari Sahroni tadi 25 100. Sahroni tadi NIM-nya berapa dah? 25009, 25009. Nah, ini bakal berubah untuk di tampilan ini. Untuk kode programnya ini sama sebelumnya bakal hubungin ke database PHP, terus ngambil NIM, terus dia bakal ngambil parameter URL tuh berdasarkan NIM yang sesuai klik tadi. Terus kalau NIM-nya ini nggak ada, tapi kan otomatis ada ya. Misalnya aja nih nggak ada NIM-nya di edit nih, nggak terdaftar, dia bakal balik ke dashboard lagi. Terus di sini dia ngambil data mahasiswa menggunakan select all from mahasiswa dengan where NIM yang kita get tadi, kita ambil dari link. Di sini juga ngasih tahu kalau data mahasiswa tidak ditemukan kalau nggak ada datanya. Di sini penggunaan if untuk proses update data yang menggunakan metode post. Ini bakal ngupdate nama, email, jumlah SKS dan semester. Di sini ada validasi. Di sini buat validasi nama wajib diisi. Terus email kalau dia nggak sesuai format menggunakan add. Terus ada jumlah SKS kalau dia di sini SKS nggak bisa diambil dari bawah 0. Terus juga semester. Nah, kalau kalau kondisi tadi udah berhasil lah gitu, nggak ada yang gagal, dia bakal lanjut ke sini, ke if empty ini buat nge-update ke database. Dari sini ada query-nya update mahasiswa dengan set nama, email, jumlah SKS dan semester dengan NIM, di mana NIM-nya ini. Terus ada kondisi kalau data ini berhasil diperbarui bakal ditampilkan ke dashboard tadi buat ke pesan message dan balik ke dashboard PHP. Kalau gagal dia bakal ngasih tahu gagal memperbarui data. Di sini untuk struktur HTML sama saja seperti sebelumnya. Bagian header, ini bagian sidebar, untuk mainnya juga hampir-hampir sama, cuma ubah dikit doang. Form juga hampir sama, yang bedanya NIM-nya doang ini yang tidak bisa diubah. Bakal ngasih tahu kalau ini nggak bisa bilang dengan read only. Ada nama, email, jumlah SKS semester. Terus ini from action-nya batal atau pengen update. Terus kita lanjut ke delete mahasiswa. Di sini di delete mahasiswa. Kita mungkin dari tampilan UI-nya dulu. Contoh kita pengen hapus si siapa ya? Si Gibran aja dah. Kita hapus. Nah, sini bakal ada red konfirmasi terlebih dahulu kalau data ini pengen dihapus atau enggak. Kalau dihapus, otomatis semua data KRS si Gibran ini bakal hilang juga. Semua lah pokoknya yang mata kuliah dia ambil nih bakal hilang aja, pokoknya data-data semua bakal hilang, dia berhubung dengan data mata kuliah dan KRS. Di sini contoh kita. Oke. Nah,
dia bakal ngasih notif data mahasiswa berhasil dihapus. Terus total mahasiswanya juga berkurang jadi 1, dan Gibran tadi nggak ada lagi, hilang. Dan untuk kode programnya seperti ini, delete kita sama sebelumnya, hubungi ke database. Nah, di sini buat ngecegah langsung tanpa parameter gitu lah, supaya tahu kita NIM ini apa yang pengen dihapus atau bukan. Ya kalau bukan dia bakal ke dashboard PHP. Di sini menggunakan trim, terus disimpan di variable NIM. Terus kita cek apakah data ini ada. Kalau menggunakan query select NIM informasi where dengan NIM ini. Terus ada kondisi kalau data mahasiswa ini nggak ada, bakal nampilin data mahasiswa tidak ditemukan. Terus di sini juga ada query buat delete-nya. Nah, jadi di sini langsung dia bakal buat query delete per mahasiswa dari tabel mahasiswa dengan NIM yang kita klik tadi. Dan bakal ngasih kondisi kalau datanya berhasil dihapus, bakal ngasih pesan message dengan data mahasiswa berhasil dihapus. Terus bakal di close dan bakal balik ke dashboard lagi. Dan tampilannya tadi bakal di sini nih, tampilan buat data mahasiswa berhasil dihapus. Nama saya Muhammad Yusuf, NIM 2301816. Oke, baik. Ini giliran saya presentasi. Saya menjelaskan bagian edit PHP di folder mata kuliah sama folder admin bagian laporan ini. Nah, yang pertama yang diedit PHP ini yang bagian atas dari sini sampai sini itu untuk menampilkan error kalau ada, terus memanggil koneksi database dan session. Kalau session belum aktif, ini kita start sessionnya. Nah, terus yang bagian ini yang bagian kode dari URL ini ambil kode mata kuliah dari URL. Kalau kodenya tidak ada, user dikembalikan ke halaman indeks yang awal. Nah, terus bagian yang bagian mata kuliah yang ini nih, bagian query select itu untuk mengambil data matkul sesuai kode. Kalau tidak ketemu, muncul alert dan balik ke indeks. Nah, terus dari sini ke sini itu kalau tombol update ditekan, data dari from diambil, terus lalu sistem menjalankan query update. Kalau sukses, tampil pesan sukses lewat session. Nih, data berhasil diubah dan redirect ke indeks PHP. Untuk from HTML-nya nah, yang bagian sini nih, bagian sini dari mata kuliah ke semester ini menampilkan data lama dari database di value input saat tombol update diklik. Dari mata kuliah, dari nama mata kuliah sampai ke update data.
ke update data. Ini menampilkan data lama dari database value input. Nah, saat tombol di update, diklik from mengirim ke post dan diproses oleh bagian update tadi. Nah, terus untuk lanjut ke file laporan. Laporan ini yang bagian awal ini mulai sesuaian dan memanggil koneksi ke database. Nah, terus yang ini ambil filter jika ada. Ini ambil input filter dari URL, pencarian, dan status KRS. Nah, terus yang query text dari sini ke sini itu query ini ambil data mahasiswa lalu gabung ke tabel KRS dan matkul pakai left join. Jadi mahasiswa yang belum KRS tetap tampil. Nah, terus yang bagian filter, kalau statusnya sudah, yang tampil hanya yang punya data KRS saja. Kalau belum, yang tampil hanya yang tidak punya data KRS. Nah, terus untuk eksekusi query-nya, yang query text ini, yang bagian sini terakhir, ini data diurutkan berdasarkan NIM, lalu query dijalankan. Nah, untuk from-nya ini di bagian sini, cari nama. Ya, yang bagian sini nih, dari name from. Dari from ke ini, from ke from. Nah, from ini untuk filter data karena pakai fungsi get nih, karena pakai get, metodenya get. Hasil filter muncul di URL dan query ikut berubah. Terus bagian ini nih, dari PHP yang ini, itu bagian ini looping hasil query kalau mata kuliah kosong, tampil tulisan belum ambil KRS. Terus untuk button ya, nah untuk button ini yang cetak laporan. Jadi nih yang di atas, yang cetak laporan, tombol untuk print, saat print sidebar dan header disembunyikan, nanti muncul. Nah, untuk demo UI nya seperti ini ya. Untuk UI-nya itu yang ini ya. Yang ini nih buatan Mas Akhyar. Nah, bagian saya yang edit. Contoh di sini nih, edit PHP, saya mau mengedit matkul algoritma pemrograman. SKS-nya jadi 9, semester 8. Algoritma
pemrograman 1 update data berhasil. Nah, muncul alert berubah. Nah, terus untuk kembali untuk ke laporannya, tampilannya seperti ini. Nah, misalnya ini kan menampilkan semua filter ya, semua mahasiswa. Kalau misal sudah keresan, bakal yang sudah keresan. Kalau belum, yang belum. Nah, untuk cetaknya juga, kalau misal mau cetak semua bisa semua. Kalau yang sesuai filter juga bisa. Yang belum juga bisa. Untuk presentasi saya hanya segitu. Lanjut ke teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur yang telah saya buat, yaitu membuat dashboard mahasiswa dan CRUD untuk mengelola KRS mahasiswa. Di sini tampilan dari dashboard mahasiswa. Di sini menampilkan ringkasan studi, menampilkan total SKS yang diambil, serta ada progress bar dari SKS yang tersisa, sudah menampilkan semester aktif mahasiswa saat ini, menampilkan jumlah mata kuliah yang telah diambil, menampilkan status KRS. Di sini status KRS-nya masih belum mengisi karena KRS-nya belum mengambil mata kuliah atau KRS-nya masih kosong. Di sini ada button cetak yang berfungsi untuk mencetak KRS yang berbentuk PDF. Serta di sini ada button edit KRS untuk mengambil mata kuliah atau mengelola KRS mahasiswa. Masuk ke page kelola KRS. Di sini menampilkan katalog mata kuliah dari semester 5. Selanjutnya di sini ada fitur filtering yang menampilkan dari semua semester dan semester 1 sampai semester 5 untuk memudahkan mahasiswa mencari mata kuliah sesuai semesternya. Di sini ada button ambil untuk mengambil mata kuliah. Jika diambil akan ada pop-up berhasil. Di sini juga ada button ambil semua. Dan ada pop-up untuk semua mata kuliah yang tersedia di semester ini akan ditambahkan ke KRS Anda jika kuota SKS mencukupi. Nah, berhasil. Jadi di sini ada delete untuk menangani kesalahan mengambil mata kuliah. Nah, jika kita pencet button delete, di sini ada validasi mata kuliah akan dihapus dari draft KRS Anda. Ia hapus atau batal. Hapus. Maka menampilkan pop-up berhasil. Kita kembali ke dashboard. Nah, tampilan dashboard setelah mengambil mata kuliah atau mengisi KRS akan berubah. Di sini perubahan dilihat dari total SKS yang diambil dari 0 menjadi 20 dari 24 serta status KRS juga menjadi aktif. Nah, di sini juga menampilkan daftar mata kuliah yang telah kita ambil. Selanjutnya masuk ke fitur cetak. Nah, fitur cetak di sini menampilkan dari nama universitas serta profil mahasiswanya meliputi nama lengkap, program studi, email, NIM, semester, serta batas SKS, dan menampilkan list atau daftar mata kuliah yang telah kita ambil. Dan menampilkan form untuk tanda tangan dosen pembimbing akademik serta mahasiswa untuk kebutuhan yang perlu ditandatangani. Jika kita pencet simpan, maka akan otomatis menyimpan sebagai PDF. Nah, berikut tampilan jika KRS sudah dicetak ke PDF. Selanjutnya masuk ke penjelasan source code. Di sini file pertama di sini dashboard PHP.
yang berfungsi untuk menampilkan tampilan awal dari mahasiswa. Di sini dimulai dari start session yang berfungsi untuk agar si user ini tidak harus login kembali dari setiap page yang dikunjunginya ini. Selanjutnya masuk ke logika utamanya. Di sini ada validasi data mahasiswa. Jika session memvalidasi role-nya bukan mahasiswa, maka session ini akan dihentikan dan akan menuliskan data mahasiswa tidak valid dan diminta login kembali. Jadi di sini ada query perhitungan total SKS. Di sini tabel matkul dijoin dengan tabel KRS untuk mengambil kode matkul dan akan menghasilkan kode matkul. Jadi di sini ada query kedua yang berfungsi untuk mengambil daftar mata kuliah dalam KRS. Di sini juga tabel matkul dijoin dengan tabel KRS untuk mengambil kode matkul. Dan untuk tampilan UI-nya di sini menggunakan HTML serta framework dari CDN Tailwind CSS. Dan di sini juga terdapat variabel warna-warnanya. Di sini terdapat header serta core, tampilan core dari mata kuliah dari dashboard mahasiswa ini, dan ditutup dengan footer. Selanjutnya file kedua yaitu KRS delete all. File ini berfungsi untuk menghapus semua KRS jika terjadi salah mengambil KRS mahasiswa itu. Di sini juga masih sama, session di start terlebih dahulu. Nah, langsung masuk ke kode proses penghapusan dari semua mata kuliah. Di sini menggunakan query delete from KRS dari NIM si mahasiswa ini. Serta di sini jika kita mengklik button delete all, di sini ada eksekusi atau menampilkan pop-up. Jika sukses, maka akan menampilkan berhasil menghapus semua mata kuliah dari KRS, dan jika error, maka menampilkan gagal menghapus mata kuliah. Selanjutnya file ketiga yaitu KRS delete. Yang di sini perbedaannya untuk menghapus satu-satu mata kuliah yang salah ambil. Kalau yang delete all menghapus semua mata kuliah, kalau yang ini satu-satu. Sini masih sama, session di start terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada query pertama yaitu untuk memvalidasi kepemilikan KRS. Saya juga masih menggunakan join, yaitu tabel matkul dijoin dengan tabel KRS untuk mendapatkan kode matkulnya. Ini merupakan proses inti dari penghapusan mata kuliah dari KRS. Masih sama dengan menggunakan query delete from tabel KRS where ID dan name. Dan untuk di sini ada eksekusi dan hasil. Jika sukses, maka akan menampilkan pop-up mata kuliah, nama mata kuliahnya apa, berhasil dihapus dari KRS. Namun jika error, maka akan menampilkan gagal menghapus mata kuliah. Selanjutnya file keempat. Di sini kayak ada KRS store. Di sini file ini terdapat logika untuk menyimpan mata kuliah atau KRS. Masih sama di sini start session di start terlebih dahulu, lalu masuk ke query pertama yaitu mengecek total SKS dengan join tabel matkul dengan tabel KRS untuk mendapatkan kode mata kuliahnya. Di sini terdapat ada validasi pengecekan apakah penambahan SKS melebihi batas atau tidak.
Jika SKS melebihi batas, maka akan menampilkan pop-up gagal menambahkan mata kuliah karena SKS akan melampaui batas maksimum dari batas SKS si mahasiswa tersebut. Di sini proses inti untuk penambahan mata kuliah ke KRS. Di sini menggunakan query insert into tabel KRS eh, dengan parameter name dan kode mata kuliahnya. Dan masih sama di sini eksekusi dan hasil untuk menampilkan pop-up suksesnya. Sini ke file ke-5 terdapat KRS sambit.php yang berfungsi untuk jika apa ya mata kuliah sudah diambil semua dan maka kita bisa sambit atau menyimpan si KRS itu. Masih sama di sini dimulai dengan start session, lalu query pertamanya yaitu mengecek total SKS yang terdaftar dengan join tabel mata kuliah dengan tabel KRS untuk mendapatkan kode mata kuliahnya. Selanjutnya proses intinya di sini ya, yaitu simpan total SKS ke data mahasiswa dengan query update mahasiswa set jumlah SKS yang diambil dari NIM. Jadi masih sama, ada tampilan pop-up eksekusi dan cek hasil untuk sukses menampilkan KRS berhasil diajukan. Dan jika error, maka akan menampilkan terjadi kesalahan sistem saat menyimpan. Masuk ke file 6, itu ada KRS take all yang berfungsi untuk mengambil semua KRS mengambil semua mata kuliah yang tersedia di semester itu jika SKS-nya itu mencukupi dan tidak bakal lebih lah. File ini dimulai masih sama dengan start session, lalu ada validasi semester. Selanjutnya query pertama itu mengecek total SKS saat ini masih sama seperti sebelumnya, tabel matkul di join dengan tabel KRS. Selanjutnya ada query kedua yaitu untuk mengambil semua mata kuliah di semester saat ini yang belum diambil. Selanjutnya masih sama di sini untuk menampilkan pop-up. Jika berhasil, maka akan menampilkan pop-up berhasil menambahkan mata kuliah. Tapi jika tidak berhasil, maka akan menampilkan gagal mata kuliah ditambahkan. Jika SKS kuota SKS-nya itu tidak mencukupi, maka akan menampilkan pop-up kuota SKS tidak mencukupi untuk menambahkan kuliah. Selanjutnya masuk ke file ke-7, itu krs.php. Nah, di sini tampilan untuk tadi page kelola KRS. Di sini masih sama untuk start session terlebih dahulu, lalu ada validasi filter untuk semester mahasiswa tersebut. Di sini filter mahasiswa harus lebih dari semester mahasiswanya. Serta di sini ada query pertama untuk mengecek total SKS saat ini. Masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ada query kedua, yaitu untuk mengambil daftar mata kuliah yang diambil dan tersedia berdasarkan filter semester. Di sini tabel KRS dijoin dengan tabel mata kuliah untuk mengambil kode matkulnya. Jadi ada query ketiga yaitu untuk mengambil daftar mata kuliah yang tersedia berdasarkan filter semester.
Nah, di sini bedanya di di sini untuk perbedaan dari query dua ini, di sini query ini apa hanya select KRS ID sebagai mata kuliah, semua mata kuliah. Nah, kalau yang ini eh, apa ya, memilih semua dari mata kuliah. Kalau di filter itu semua semester lah. Ini untuk semua semester. Kalau yang ini untuk query per semesternya. Nah, gitu. Ini query untuk per semesternya, misalnya filtering untuk semester 1, semester 2, semester 3. Nah, kalau ini untuk filter dari semua semesternya akan ditampilkan. Nah, ke bawahnya di sini masih apa? Hanya tampilan UI-nya dengan menggunakan HTML serta menggunakan framework dari CDN Tailwind. Selanjutnya file terakhir yaitu KRS print yang digunakan untuk mengenerate laporan dari KRS mahasiswa untuk disimpan sebagai PDF. Di sini apa KRS print menggunakan HTML sama CSS generate, HTML CSS print. Sini juga terdapat query untuk mengambil jumlah total SKS. Sini juga apa tabel matkul di join dengan tabel KRS untuk mendapatkan kode matkul. Dan ke bawahnya eh, tampilan HTML dan logika untuk mencetak KRS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.